bisa berkumpul, meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini, di majelis ini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Para hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Puasa Ramadan atau inti esensi daripada puasa Ramadan yaitu menjadikan kita manusia agar kita semua menjadi manusia yang bertakwa. Jadi inti daripada tujuan puasa Ramadan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Emang takwa itu apa? Oh, takwa itu imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Gitu. Perintah Allah, Pak. Tuh. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Jalanin perintah Allah. Bagaimana caranya? Salat. Bagaimana caranya? Puasa. Bagaimana caranya? Sedekah. Bagaimana caranya? Zakat, infak, beramal soleh, berbuat kebaikan. Tuh caranya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita udah menjadi orang yang bertakwa, maka jaminan yang akan Allah kasih adalah surga. Nah, kita semua ini bakal masuk surga. Amin ya robbal. Mau masuk surga? Mau masuk surga enggak? Hah? Tenang, kita mau masuk surga semua. Orang Islam selama akidahnya, keyakinannya, imannya, tauhidnya, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya, walaupun tuh orang Islam gak pernah ibadah, berbuat maksiat terus, ketika meninggal udah nanti bakal masuk surga. Dengan diproses dulu. Jadi nanti levelnya terserah, ada level 1, level 2 sampai 7, sebab surga itu punya 7 level gitu. Jadi nanti di mana ke surganya? Jadi kalau kita udah bertakwa, surga jaminannya, maka di dalam satu kitab dijelaskan bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Ya, kita bertakwa, jaminannya surga, maka surga akan merindukan kepada 4 golongan. Jadi ada golongan yang dirindukan sama surga. Golongan yang pertama talil Quran. Golongan atau orang-orang yang dirindukan oleh surga nanti yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim, baca Quran, ya, baca di bulan Ramadan atau di bulan biasa, terserah itu mah, mau 1 hari seain ataupun 1 juz, ya, ataupun 100 ayat, terserah itu mah, luangin waktu. Mau bahasanya baca Quran habis setiap sholat, apalagi yang namanya di bulan Ramadan ditargetin puasa tuh, bagaimana caranya supaya hatam walaupun sekali. Tuh golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Catat ya, catat 1 tuh golongan yang pertama. Terus golongan yang kedua yang dirindukan sama surga yaitu wahafizil lisan. Orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Dari apa? Dari mencaci maki, dari menghina, dari tamimah, dari ghibah,
dari ngomongin aib orang, dari janji palsu, sumpah palsu, kagak boleh. Tuh, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya dari berkata-kata tercela, itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Catat, udah 2 tuh ya, baca Quran sama menjaga lisan. Tuh, ada lagi golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, yaitu waqtimil ji'an, membagi atau ngasih makanan, ya, ngasih minuman, ngasih makan kepada orang yang ngeliktik. Ngeliktik apa San? Ngeliktik. Ya, laparnya udah kelewat batas, ngeliktik tuh. Jadi golongan-golongan yang dirindukan oleh surga yang ketiga, yaitu waqtimil ji'an, orang yang ngasih makan kepada orang yang lagi lapar. Kita semua ini lagi lapar nih, lagi haus, lagi lapar nih, belum makan, belum minum dari pagi ya. Maka orang yang pahalanya gede pada hari ini yaitu panitia. Siapa panitia? Pahalanya gede. Ya, sebab lantaran panitia ngadain bubar, jadi istilah waqtimil ji'an itu kan dalilnya dalil takjil, ya, ngebagiin makanan buat orang buka, pahalanya gede. Ya, maka bersyukurlah ada acara beginian, walaupun dadakan ya, dadakan gak apa-apa. Tuh, waqtimil ji'an, ngasih makanan atau minuman kepada orang yang lapar. Kita yang lagi puasa ini lagi nahan lapar. Maka ketika nanti makanan itu dimakan, pahalanya orang yang lagi puasa itu kebagi, ngalir kepada orang yang ngasih makanan. Tuh, ingetin, catat, yang ketiga yaitu orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Yang keempat, golongan orang yang dirindukan surga washaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita lagi puasa Ramadan nih, ya, dan haus dan lapar dari pagi sampai wayah maghrib, ya. Kita ini adalah orang-orang ahli surga dan orang-orang yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merapin, masih ada waktu enggak? Keempat, ya. Tuh, golongan yang pertama tadi apa? Yang diridhokan surga, talil Quran, orang yang membaca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga yaitu waqtimil ji'an, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang keempat golongannya yaitu orang-orang yang melakukan ataupun yang berpuasa bulan Ramadan. Catat 4 doang tuh ya. Maka bulan puasa ini adalah kita sudah menuju puncak ataupun akhir daripada bulan Ramadan. Yang berapa hari lagi kita akan menyambut yang namanya hari raya Idul Fitri, ya. Udah pada beli baju lah ya, baju terakhir udah pada cair ini lah. Ya, jadi lebaran mah ya gitu. Puasa, ya, puasa, apa itu puasa? Ya, seorang ulama Imam An-Nawawi mengemukakan atau menyampaikan bahwa puasa itu secara bahasa al-imsaku mustaqmalun likulli imsakin yuqalu soma idza sakata. Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Setiap bentuk menahan diri dari apapun itu puasa. Itu secara bahasa menurut Imam An-Nawawi. Jadi bahkan diam aja, kita diam nih, misalkan diam ya di mana, di pinggir jalan gitu ya, atau di depan rumah diam ngelamun begitu. Diamnya aja puasa secara bahasa. Jadi setiap hal-hal menahan apapun itu disebut puasa. Nahan haus puasa, nahan lapar puasa, nahan ngantuk
nahan kencing, nahan mules, terus nahan apa lagi yang disebut puasa? Nahan kangen ya, kan? Nahan rindu, kangen, puasa itu secara bahasa. Wa syar'i, sedangkan secara syariat Islam puasa itu imsakun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Sedangkan menurut syariat Islam puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal tertentu. Nah, hal-hal tertentu ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa banyak lah ya. Makan dan minum di siang hari gitu ya, sengaja bukan lupa. Kalau lupa maka kagak batal. Terusin. Nah, terus apa lagi? Muntah dengan sengaja batal. Pokoknya jagalah 5 lubang yang 5 ini nih. Kalau lagi puasa mah, yang 5 lubang ini jangan sampai kemasukan dengan sengaja. Lubang hidung, lubang mulut, telinga, kubul, dubur, ya, kemaluan depan, kemaluan belakang jangan sampai kemasukan. Kalau masuknya dengan sengaja batal, tapi kalau kagak sengaja nggak membatalkan, gitu. Contoh misalkan kayak di vaksin, ya, vaksin itu kan ini ditojok ya, pakai apa? Pakai ketan bakat, sampai ke pangkal hidung. Maka vaksin itu apa, divaksin apa sebutnya? Swab. Kalau swab itu membatalkan puasa.